seorang kandidat PhD, Kate Dibiasky menemukan komet yang meluncur menuju bumi. Dia memanggil rekan-rekannya untuk merayakannya, termasuk mentornya, Profesor Randall Mindy. Mereka memajang komet itu dengan nama Komet Dibiasky. Namun, mereka segera menyadari bahwa komet itu jauh lebih berbahaya daripada yang mereka perkirakan. Dan inilah cerita film Don't Look Up. Randall dan Kate beberapa menghubungi pihak yang berwenang, termasuk Dr. Teddy Oglethorpe. Mereka mengatakan bahwa komet itu adalah pembunuh planet, dan dalam waktu 6 bulan, komet itu akan menghancurkan semua kehidupan di bumi. Mereka pun segera terbang ke Washington DC dengan pesawat militer. Mereka berusaha untuk mengadakan pertemuan dengan Presiden Janie Orlean. Namun karena Presiden masih sibuk karena masalah politik, protokol kepresidenan mengadakan pertemuan mereka. Besoknya, Presiden Janie dan dia menjabat sebagai kepala stafnya, Jason menerima mereka. Meskipun Randall dan Kate menjelaskan bahwa komet tersebut merupakan ancaman besar, Janie dan Jason tidak terlalu mempedulikannya karena statistik mereka tidak 100%. Kate menghubungi pacarnya, Philip, yang secara keseluruhan saat ini agak tegang karena Kate tidak mau menghabiskan waktu dengan ibu Philip. Sementara Randall telah menikah dengan June, dan mereka memiliki 2 anak laki-laki yang telah dewasa. Di Silicon Valley, perusahaan teknologi besar Bosch, dengan CEO Peter Isherwell memperkenalkan produk terbaru dari perusahaannya. Produk itu berupa ponsel dengan software bernama Leaf, yang mampu memahami perasaan penggunanya dan menyarankan tindakan selanjutnya. Peter adalah seorang CEO brengsek yang tidak berperasaan. Randall dan Kate berhasil menyelesaikan wawancara dengan acara televisi terkenal yang dibawakan oleh Brie Evante dan Jack Bremer. Sebelum pembawa acara mewawancarai mereka, dihadirkan bintang pop Riley Bina yang baru saja putus dengan pacarnya sesama musisi DJ cello. Keduanya melakukan percakapan langsung yang memutuskan mereka akan kembali bersama dan Riley menerima lamaran dari cello. Setelah itu, Randall dan Kate giliran diwawancara. Meski membawakan acara cukup menyebalkan, Randall berhasil menjaga diri agar tetap tenang. Tapi tidak dengan Kate. Dia emosi karena ketidakpedulian Brie dan Jack pada situasi tersebut, dan Kate dengan keras menyatakan kepada penonton bahwa mereka semua akan mati. Setelah wawancara yang kacau, Kate menjadi meme di sosmed karena teriakan hari berhentinya membuat orang kecewa, sementara Randall menjadi populer karena muncul. Keduanya pun pulang ke kota mereka. Agen FBI menangkap Randall dan Kate lalu membawa mereka ke Gedung Putih untuk bertemu dengan Janie. Pemilihan presiden sudah dekat dan Janie terjebak sebuah skandal yang membuatnya kalah dalam survei polling. Dia ingin menggunakan isu komet untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari skandalnya. Dia menyetujui sebuah misi untuk menghancurkan komet dengan nuklir. Benedict Drask, seorang pensiunan tentara yang saat ini menjadi pelatih Satpam Gedung Putih, diplot akan memimpin misi tersebut. Saat kabar tentang dampak komet dan misi menyatukannya viral di masyarakat, Randall mulai berselingkuh dengan Brie karena dia sering menjadi bintang tamu di acaranya. Seluruh dunia menyaksikan Benedictus dan peluncuran keluar angkasa untuk menghancurkan komet. Saat itu di ruang kendali, Peter, CEO Bosch, memanggil Janie untuk menyampaikan sesuatu. Beberapa saat kemudian, semua pesawat luar angkasa yang ditumpangi Benedict dan tim tampak berubah arah kembali ke bumi. Misi pun dinyatakan gagal. Randall dan Kate kemudian bertemu dengan Janie dan stafnya. Bayangkan Peter telah menyampaikan kepada Janie bahwa kometnya mengandung bahan tambang dan material yang sangat menguntungkan bagi perusahaan besar seperti miliknya. Sehingga mereka membatalkan misi membongkar komet demi mendapatkan keuntungan. Randall dan Kate pun tak habis pikirnya. Randall semakin tersedot ke dalam sirkus media dan menjadi boneka bagi Bosch dan bisnis pro-komet lainnya yang percaya bahwa mereka bisa mendapat keuntungan dari komet. Semua pihak di seluruh negeri mulai mendukung penambangan komet karena mereka pikir hal itu dapat memberikan pekerjaan bagi yang membutuhkan. Sementara mereka yang berdebat untuk menghentikan komet dianggap sebagai orang jahat.
Bahkan orang tua Kate tidak mau berkumpul di sana karena mereka pro-Komet. Kate bekerja di supermarket dan kemudian berhubungan dengan seorang aktivis anti-pemerintah bernama Yule. Jun pun akhirnya memergoki perselingkuhan Randall dan Bree. Oh yeah, it's really very important. Can we just skip past this part, please? Peter menunjukkan drone Bash untuk menambang komet pada Janie dan Randall. Randall mulai berubah pikiran. Dia ragu rencana itu akan berhasil. Keraguannya memuncak saat di acara Bree dan Jack. Dia mengkritik presiden dan reaksi masyarakat terhadap rencana itu. Dia akhirnya diusir FBI dan Bree memutuskan hubungan dengannya. Komet mulai terlihat memasuki atmosfer bumi. Randall berdamai dengan Kate dan kembali bersamanya dan Yule. Mereka bertiga kemudian membentuk organisasi dan mengkampanyekan slogan, Just Lock Up. Janie dan pemerintahannya menentang kampanye Randall dan membuat slogan tandingan, Don't Lock Up. Teddy pun bergabung dengan Randall dan Kate. Mereka berusaha mengumpulkan bantuan dari negara-negara lain. Sementara itu, Janie dan stafnya memutus kerjasama dengan negara-negara lain seperti India, Rusia, dan Cina. Negara ketiga tersebut sepakat mengembangkan misi mereka sendiri untuk menghancurkan komet. Namun sebuah ledakan besar misterius menghancurkan pangkalan peluncuran roket di Rusia. Membuat misi mereka pun gagal. Dengan sedikit waktu tersisa dan tanpa adanya peluang untuk melawan, Randall dan timnya pasrah. Mereka berkumpul bersama keluarga Randall di rumahnya untuk makan malam terakhir. Drone yang dikirim untuk menambang komet mulai hancur satu persatu. Dengan drone yang tersisa, komet pun diledakkan. Namun ternyata usaha ledakan gagal dan komet masih utuh meluncur ke bumi. Janie dan Peter menyadari upaya sia-sia mereka. Mereka meninggalkan ruang kendali dan menaiki sebuah pesawat untuk pergi dari tempat itu. Janie menelepon Randall dan memberitahu dia masih ada ruang untuk 2 orang di pesawat ruang angkasa tempat semua orang kaya berusaha menyelamatkan diri. Pesawat itu dilengkapi Ciro yang akan membuat penumpangnya tertidur saat melakukan perjalanan menemukan planet baru. Randall menolak dan memilih untuk tinggal bersama orang-orang yang dicintainya. Janie kemudian sadar bahwa dia sudah meninggalkan Jason. Randall dan yang lainnya saling berbagi cerita tentang betapa bersyukurnya mereka dalam hidup. Mereka kemudian melakukan doa bersama. Komet jatuh ke bumi. Meluluh lantakkan segalanya. Bumi pun hancur. tahun kemudian, orang-orang yang selamat dalam pesawat Ciro ruang angkasa tiba di sebuah planet mirip bumi. Planet itu dihuni oleh makhluk mutan, salah satu makhluk itu memakan Janie. Jason terlihat keluar dan berdoa dan memanggil-manggil ibunya. Keadaan di sekitarnya sudah luluh lantak. Dan cerita film pun tamat.